jauh-jauh dari kehidupan kita sehari-hari ya. Panas, ada yang kenal lagi gak kalau berdua? Setrika. Ya, setrika juga bisa. Itu yang bisa lagi. Katok. Sayur ngalor. Karena itu mau beda lagi. Siapa yang tahu lagi? Oke, kita masuk saja deh. Sebelum kita memulai pelajaran, kita berdoa dulu. Doa dimulai. Berdoa cukup. Saya mau tanya dulu, ini siapa yang nggak masuk? Andri. Oke, nanti bisa di list ya teman-teman. Oke, Kak Juju nanti di list ya yang tidak masuk. Nah, pembelajaran ini itu nanti akhir dari pembelajaran ini kalian itu bisa menjelaskan pengertian kalor, terus menyebutkan cara perpindahan kalor, memberikan contoh penerapan kalor dalam kehidupan sehari-hari, juga bisa menanggapi hubungan antara kalor dengan perubahan suhu dan kemudian. Oke, sebelum kita membahas kalor lebih lanjut lagi, coba deh kalian perhatikan, pernah nggak sih kalian itu menaruh sendok di dalam teh yang panas? Pasti pernah dong ya, karena pakai sendok kopi, nggak sendok besi. Tapi pernah kan? Tapi pernah pakai pacul. Gimana itu gelasnya itu? Gelasnya tapi ada. Oh, kira-kira tapi balerina, cappuccino nggak pakai sendok. Oke, pasti pernah semua ya kayak gitu. Kalau kalian perhatikan, itu sendoknya itu jadi lebih panas gak sih? Jadi ikut panas gak sih? Gara-gara ditaruh di gelas yang isinya panas. Iya nggak? Coba deh gini, kalian taruh sendok besi dalam gelas isi teh panas selama 2 menit. Kira-kira itu panas ya? Belum dipraktikkan. Oke, nanti sampai rumah dipraktikkan ya. Ya, nanti kita praktek di pertemuan selanjutnya, oke? Oke. Nah, kenapa sih kok bisa sih kayak gitu? Itu kenapa? Ada yang tahu gimana? Tahu? Ya, ada lagi yang tahu? Konduksi. Terus ada lagi yang tahu? Apa sih? Oke, daripada kalian penasaran nih, kenapa kok bisa kayak gitu? Kita lanjut lagi ke materinya ya teman-teman. Iya. Nah, apa sih itu kalor? Tadi kan kita sudah bahas kalor gitu kan. Apa sih itu kalor? Kalor itu energi panas yang berpindah dari suatu benda. Tahukah kalian perpindahan itu dari mana ke mana? Dari yang suhu panas ke suhu rendah. Iya, kalian tahu karena kalian baca kan? Iya. Oke. Jadi kalor itu energi panas yang berpindah dari suhu yang tinggi ke suhu yang rendah. Jadi kalor itu menghasilkan energi panas yang seimbang. Hasil akhirnya itu seimbang. Seperti itu. Oke, lanjut. Nah, ada pun contoh kalor dalam kehidupan sehari-hari. Siapa yang tahu? Ayo. Tahu. Apa aja? Dari sini, Mbak Nawa. Memaksa air, terus saya menjemur pakaian. Menjemur pakaian, ya benar. Menyetrika. Lanjut.
penerapan kolor dalam kehidupan itu memang banyak banget. Satuan kolor itu kolor itu bisa diukur dengan satuan joule menurut SI. Nah, selain itu ada juga satuan kalori, di mana satu kalori itu setara dengan 4,2 joule, yang mana bisa diusul untuk satuan kalori. Ada juga rumus dalam kalor. Kalor yang diterima atau yang dilepas suatu benda dapat dihitung dengan rumus Q sama dengan M kali C kali delta T. Kita bisa menyebutnya biasanya Q macet. Apa sih itu Q? Q itu kalor, satuannya joule. Kalau massa, kalau M itu massa, satuannya kilo. Kalau C itu kalor jenis, satuannya joule per kilo derajat Celcius. Kalau delta T itu perubahan suhu. Nah, satuannya itu ada derajat Celcius. Ada yang tahu, ada yang pernah pakai rumus ini nggak? Pernah Bu. Ya. Pasti sudah bisa ini. Pas SMA Bu. Keren banget, Rahma. Mas saya SD juga SMA Bu. Oke, daripada kalian penasaran nih gimana sih cara pakai rumus ini, penasaran nggak sih? Nih, saya punya soal untuk kita coba pakai rumus ini. Saya dikte, ditulis masing-masing ya, nanti dikerjakan. Atau mau mengerjakan ke depan? Nilai 100. Sesuai penerapan Bu tanggal 6. Absen 6 Excel Bu. Kamu ini pakai si apa aja? Ya bisa pakai aja. Oke, sebentar ya. Oke, saya bacakan soalnya ya, teman-teman. Jadi, ada sebuah benda yang bermassa 2 kilo. Terus dipanaskan sehingga suhunya naik hingga 5 derajat Celcius. Jika kalor jenisnya 4.200 joule per kilo derajat Celcius, itu kalor yang dibutuhkan. Siapa yang mau maju? Saya. Boleh. Kan boleh maju. Ayo, beri semangat untuk tangan dulu. Tidak terlihat.
suhunya naik menjadi 5. Suhu awalnya berapa, Bu? JKT kan perubahan suhu. JKT itu kedua kurangnya 1. Jadi kan di sini sehingga suhunya naik suhunya naik 5 derajat awalnya. Nah, berapa ini berarti delta T-nya? Awalnya berarti kan ini kan T2 berarti, Bu. Berarti satunya berapa, Bu? Itu tuh. Itu Berarti datanya 5. Ya, Bu. Ya, Bu. Oke, dengan jawaban itu kan sudah ketemu ada masanya, ada Banyak ya, Bu. itu kan dia kan nggak bisa Empat 4.200. dikali 5 berapa? 4.200 kali 2. Oh, saya tahu nih kok. Oh iya, jadi gini, sebuah benda bermassa 2 kilo. Nah, 2 kilo ini maksudnya itu massa ya, teman-teman. 2 kilo itu massa dari benda tersebut. Lalu dipanaskan sehingga suhunya naik 5 derajat Celcius. Suhunya naik 5 derajat Celcius ya. Ini bukan suhu akhir, tapi suhunya sudah naik. Berarti itu delta T. Terus jika kalau jenisnya 4.200 kilo, nah ini masuknya itu di C atau kalau jenis. Terus untuk terusnya tadi kan sudah ada nih, sudah bentuk masanya segini, delta T-nya segini, terus ada kalau jenisnya, maka dimasukkan ke rumusnya I sama dengan massa kali kalau jenis kali delta T. Nah, I sama dengan massanya kan 2 tadi, teman-teman. Dimasukkan, terus kalau jenisnya ada 4.200, terus ada delta T-nya 3. Jadi dimasukkan semuanya, angkanya 2 kali 4.200 ketemu 8.400, terus 4.800 dikali 5 ketemunya 42.000. Oke, tepuk tangan dulu buat Rahma. Aman-aman banget ya. Keren, Bu, anak-anak. Kalian mau nggak dapat poin lagi? Nggak mau. Masa kemarin ada yang istirahat? Sebelum istirahat, gula apa? MVP-nya sudah DP.
sebagai contoh menyatakan bahwa kalor yang dilepas sama dengan kalor yang diterima. Contohnya saat mencampur air panas dengan air dingin, suhu airnya akan berada pada titik yang seimbang. Jadi suhunya sama nanti. Kalau kalian pernah nggak? Nggak pernah. Cobain nanti di rumah deh. Oke. Atau pertemuan berikutnya kita praktikum. Siapa yang mau praktikum? Izin sama ini. Oke teman-teman. Sampai Udah Bu, pergi Bu. Oke, sampai sini materi kita nanti dilanjut ke pertemuan berikutnya ya teman-teman. Karena memang waktunya sudah nggak cukup, kita cukupkan materi kalor sampai sini dulu. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas perpindahan kalor. Masih tentang kalor teman-teman, tapi di pertemuan selanjutnya itu akan lebih seru lagi. Siapkan ya semuanya ya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa terlebih dahulu ya. Mulai. Ya, cukup. Ya, terima kasih semuanya.